Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Ari Dwi Payanti, saya nomor absen 31 dari kelas 10 DB2. Kali ini saya mendapat tugas untuk mempresentasikan materi tentang pembagian kekuasaan negara dan tugas serta wewenang dari lembaga negara. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Secara umum, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya atau diperintahkannya. Kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya agar mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kekuasaan negara identik dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang ada di dalamnya. Pembagian kekuasaan negara menurut John Locke dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Dan pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, contohnya DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, contohnya presiden dan wakil presiden, serta menteri-menteri. Dan yang terakhir kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, adapun pembeda pendapat antara John Locke dan Montesquieu, yaitu yang pertama pada pembagian kekuasaan federatif dan yudikatif. Dan perbedaan yang kedua adalah pada pendapat John Locke tidak disertakan lembaga negara yang memegang kekuasaan yang tersebut. Dan pendapat yang disebutkan oleh Montesquieu menyertakan lembaga yang memegang kekuasaan tersebut. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan secara horizontal. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah kekuasaan yang didasarkan pada tingkatan pemerintahan dalam badan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini berdasar pada pasal 18 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kekuasaan pemerintah pusat dan yang kedua kekuasaan pemerintah daerah. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan negara secara horizontal. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal adalah pembagian kekuasaan atas dasar fungsi dalam pemerintahan. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal Indonesia dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif, yang keempat kekuasaan konstitutif, yang kelima kekuasaan eksaminatif, dan yang terakhir kekuasaan moneter. Jadi selanjutnya yaitu tugas dan wewenang dari lembaga negara. Yang pertama MPR, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu. Yang kedua DPR, menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga DPD, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, DPD ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. Yang keempat, Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kelima, Mahkamah Agung, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberhentikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik. Yang ketujuh, Komisi Yudisial, melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang terakhir, BPK, yaitu menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang kedua, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian materi, karena saya juga baru belajar. Mohon permaklumannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.